Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai resiko dan tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian atau return dan resiko keputusan keuangan tersebut. Tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Sedangkan resiko diartikan sebagai ketidakpastian dari imbalan yang diharapkan. Hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian itu adalah searah atau linier. Jadi semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin besar pula risiko yang akan diambil. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Ya, kondisi linear ini hanya mungkin terjadi misalnya pada pasar yang bersifat normal. Yang harus dipahami, tingkat risiko suatu aset akan dinilai berdasarkan tingkat risiko arus kasnya. Semakin berisiko arus kas, semakin berisiko aset tersebut. Aset dapat dikategorikan sebagai aset keuangan dan aset real. Nah, apa itu aset keuangan dan aset real? Aset keuangan itu contohnya yang berupa saham atau obligasi. Kalau aset real itu contohnya seperti tanah, kendaraan, atau gedung. Itu aset real ya. Risiko terdiri dari dua. Ada risiko yang berdiri sendiri dan risiko portofolio. Nah, ini untuk rumus investasi, return investasi, ya. Ini adalah untuk menghitung tingkat pengembalian atau return. Atau return juga dapat dikatakan sebagai tingkat keuntungan yang didapat investor dalam berinvestasi. Rumusnya, jumlah diterima dikurangi dengan jumlah investasi dibagi dengan jumlah investasi, ya. Contohnya di sini, apabila investasi perusahaan 100 juta, maka hasil yang diperoleh adalah 110 juta. Lama investasinya itu 1 tahun. Kita cari rate of return-nya. Rumusnya tadi ya, return-nya dapat dari yang sesuai rumus. Berarti 110 hasil yang diperoleh dikurangi dengan investasi awal 100 juta dibagi dengan persentase 100 sehingga menghasilkan return-nya yaitu 10%. Ini rumusnya. Individu atau perusahaan biasanya menginvestasikan dananya hari ini itu untuk mengharapkan adanya dana tambahan di masa mendatang. Pasti ya, setiap perusahaan ataupun kita. Kalau kita menanamkan modal atau misalnya perusahaan menanamkan modal, pasti dengan mengharapkan keuntungan ya. Resiko adalah peluang akan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Risiko investasi adalah kemungkinan untuk mendapatkan return aktual yang rendah atau negatif. Risiko berdiri sendiri atau stand-alone risk adalah risiko yang dihadapi investor jika hanya memiliki satu aset. Jadi misalnya di sini kita membuat gambaran tentang obligasi dan saham. Obligasi menawarkan pengembalian pada tingkat yang lebih rendah, tetapi risiko yang relatif lebih kecil. Nah, saham itu biasanya menawarkan tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi, namun lebih tinggi pula resikonya daripada obligasi. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mencoba obligasi ataupun saham, bisa membandingkan nanti ya. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang distribusi probabilitas. Ya. Jadi kita nanti akan melihat tingkat pengembalian dan risikonya seperti apa. Ya, distribusi probabilitas di sini daftar seluruh hasil atau peristiwa yang mungkin akan terjadi, di mana setiap hasil akan diberikan probabilitasnya atau peluang terjadinya.
Di sini kita ambil contoh distribusi probabilitas untuk hasil investasi di Martin Product dan US Water. Jadi ada dua perusahaan di sini, yaitu perusahaan Martin Product dan US Water. Ya, nah setelah nanti kita lihat tingkat pengembalian dan risikonya pada dua perusahaan ini, nah nanti kita bisa memilih nih mau berinvestasi di mana, mau di Martin Product atau US Water. Nah, caranya seperti ini. Apa aja yang kita analisis? Ya, sebentar. Soalnya seperti ini. Distribusi probabilitasnya dari return Martin Product dan return US Water. Ya, pada saat permintaan produk kuat dengan probabilitas permintaan terjadi 0,3, maka return Martin Product-nya 80%. Sedangkan untuk US Water-nya returnnya 15%. Ya, pada permintaan produknya normal dengan probabilitas permintaan terjadinya 0,4, maka return Martin Product-nya 10%, sedangkan US Water returnnya 10%. Nah, sedangkan pada permintaan produknya lemah, ya, dengan probabilitas permintaan terjadinya 0,3, maka return Martin Product-nya negatif 60% dan return US Water-nya 5%. Perhatikan soal di tabel ini ya. Nah, pertama yang akan kita cari di sini adalah cara menghitung return. Ya, cara menghitung return-nya dulu. Ya, rumusnya R topi dibacanya, ini R yang ada topinya, ya sama dengan sigma RI dikali PI. Nah, di sini di mana R itu rate of return yang diharapkan atau return, ya. Di mana kalau P itu probabilitas. Jadi probabilitas di sini itu berhubungan dengan banyaknya kemungkinan. Tadi kalau di soal berarti probabilitasnya apa aja? Ada kuat, ada normal, ada lemah, ya. Jadi bisa aja lebih dari 3 probabilitas di sini, kemungkinannya bisa aja macam-macam ya, tergantung soalnya seperti apa. Oke, kita masukkan, berarti kita hitung di sini, menghitung return yang diharapkannya, ya. Kita menghitung return Martin Product, berarti tadi RI dikali dengan PI, ya. RI itu berarti return-nya, PI itu berarti probabilitasnya. Jadi yang pertama di soal di sini lihat 0,3 dikali 80%, persentasenya dihilangin dulu. Jadi 0,3 dikali 80 ditambahnya normalnya 0,4 dikali 10 untuk Martin Product dulu ya, dan lemahnya 0,3 dikali negatif 60. Kita hitung sehingga mendapat 10%. 24% ditambah 4% dikurangi 18%. Jadi hasil return Martin Product-nya 10%. Sekarang kita hitung yang US Water. Ya, sama kayak tadi. RI dikali PI. Berarti untuk US Water itu untuk kuat, normal, lemahnya 15, 10, dan 5. Tinggal dikalikan dengan probabilitas ya. Nah, setelah kita hitung di sini hasilnya sama, return US Water adalah 10%. Nah, di sini tabelnya hasilnya ya, sekuritasnya tadi 2 perusahaan, Martin dan US Water, return yang diharapkan sama-sama 10%. Alternatif investasi di Martin Product sama bagusnya dengan US Water, yaitu sama-sama 10% nih return yang diharapkannya. Jadi kita milih sekuritas yang mana? Kalau misalnya angkanya masih sama, apalagi yang perlu dipertimbangkan? Nah, returnnya sudah, tingkat pengembaliannya sudah. Sekarang kita mau menghitung risikonya gimana sih? Gitu kan? Oke, misalnya returnnya sama-sama 10%. Tapi risikonya apakah sama juga? Seperti itu ya. Nanti kita hitung bagaimana risikonya. Oke, sebelum kita menghitung risiko, kita harus tahu dulu rumus yang kita gunakan. Ya, di sini kita menggunakan deviasi standar. Deviasi standar di sini untuk mengukur risiko investasi. Ya, atau deviasi standar di sini disebut ukuran statistik dari variabilitas sekumpulan observasi.
rumusnya di sini akar dari sigma N I-nya sama dengan 1, RI dikurang dengan R topi. Tadi R topi return yang diharapkan yang tadi sudah kita hitung ya. Setelah itu dikuadratkan dikali dengan PI. Ya, deviasi di sini di mana semakin kecil standar deviasi, maka akan semakin rendah risiko suatu investasi. Jadi yang dilihat dari nilai standar deviasinya, semakin kecil berarti semakin rendah risikonya yang kita pilih. Seperti itu. Kita masukkan rumusnya di sini. Nah, ini rumusnya. Ya, standar deviasi ya di sini dilambangkan dengan sigma seperti itu. Rumusnya kita masukkan berarti RI dikurangi dengan R topi. Itu kita hitung dulu yang margin product ya. Berarti kan RI-nya 80 tadi itu dimasukkan lagi itu ya. Lihat di margin product yang kuat 80%. Persentasenya hilangkan dulu. Dikurangkan dengan 10% yang tadi return yang diharapkan dari margin product yang sudah kita hitung. 10 dikuadratkan dikali dengan PI. PI itu apa tadi? Probabilitas permintaan terjadi. Begitupun yang normal ya. Berarti margin produknya yang normal itu 10 dikurangi dengan 10 return yang diharapkan. Dikuadratkan dikali dengan probabilitas normal 0,4. Begitupun yang lemah ya. Setelah kita hitung mendapatkan standar deviasi dari margin produknya adalah 54,22%. Ya, US Water sama, rumusnya seperti itu. Setelah kita hitung hasil dari US Water dengan rumus standar deviasi adalah 3,87%. Itu standar deviasinya. Nah, di sini standar deviasi adalah untuk mengukur risiko. Tadi yang sudah Ibu katakan, semakin besar standar deviasi, ya adalah semakin besar probabilitas bahwa return aktual menyimpang dari return yang diharapkan. Semakin besar standar deviasi adalah berhubungan dengan semakin besarnya probabilitas distribusi return. Ya, kesulitan untuk membandingkan deviasi standar apabila return belum ikut diperhitungkan. Jelas ya, karena tadi untuk menghitung rumus standar deviasi itu adalah harus menghitung dulu return yang diharapkan seperti apa. Nah, ini contoh tabel distribusi probabilitasnya, di mana tingkat pengembalian margin product dan US Water. Lihat ya, garis yang merah itu US Water, yang ungu itu margin product. Kita lihat yang US Water ya. Tadi kan dikatakan semakin tinggi distribusi probabilitas, maka semakin besar hasil aktual akan mendekati nilai yang diharapkan. Semakin rendah risiko yang dihadapi oleh pemegang saham. Nah, di sini kita lihat untuk US Water, garis yang merah di sini tinggi dan sempit, sedangkan untuk margin product lebih rendah dan lebar. Ya, berarti di sini dikatakan US Water itu kecil kemungkinan melencengnya. Ya, karena kan kita lihat garis batasnya kuatnya itu 5 sampai mana tadi di sini ya. Nih. Untuk US Water itu kuatnya 15%, lemahnya itu 5%, normalnya 10%. Kita lihat ya. Kalau yang margin product kan sampai negatif 60 ya. Kuatnya 80. Jadi dia lebih lebar. Ya, jadi agak besar, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita membandingkan, setelah kita menghitung dari standar deviasinya, sekarang kita bandingkan tadi ya, returnnya sudah kita hitung dan risiko sudah kita hitung. Untuk margin product, return yang diharapkannya dapat 10% dan untuk risikonya 54,22%, besar ya. Untuk US Water itu return yang diharapkannya 10%, risikonya 3,87%. Nah, dari tabel ini sudah kelihatan, harusnya sudah bisa membandingkan ya. Sehingga di sini alternatif
investasi di Martin Product sama bagusnya dengan US Water, yaitu 10%. Standar deviasi atau risiko investasi di US Water itu lebih kecil daripada di Martin Product. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita menghitung CV atau Coefficient of Variation, merupakan resiko yang berdiri sendiri. Jadi suatu standar dari penyebaran nilai yang diharapkan yang menggambarkan risiko per unit return. Jadi berapa sih risiko per unitnya? Rumusnya CV di sini deviasi standar dibagi dengan rata-rata atau R-topi tadi, return yang diharapkan. Rumusnya gampang toh? Kan sudah ada di sini kan? Tinggal kita bagi saja. Nah, ini hasilnya ya. Berarti kan 54,22% dibagi dengan 10 untuk Martin Product. Terus kalau yang US Water 3,87 dibagi dengan 10. Ya. Sehingga hasilnya di sini Martin Product-nya 5,42, US Water-nya 0,39%. Nah, jadi hasil kesimpulannya di sini kita dapat tarik ya dari soal yang tadi itu bahwa Martin Product mempunyai tingkat risiko per unit return yang lebih tinggi, yaitu 5,42% dibandingkan dengan US Water 0,39%. Martin Product mempunyai risiko coefficient variation-nya lebih tinggi 14 kali US Water tuh. Jadi risiko per unit itu lebih tinggi 14 kali dari US Water. Sehingga kesimpulannya investasi pada US Water itu lebih baik karena risikonya lebih kecil. Nah, jadi kita untuk mencari tahu investasi mana yang baik, perusahaan mana yang lebih baik untuk kita berinvestasi, ya kita bisa menggunakan tadi ya caranya menghitung return dulu, terus menghitung deviasi standar dan menghitung CV ya. Nanti bisa kalian coba di rumah, coba lagi soal yang ini kalian hitung. Kalau ada yang bingung silakan kalian tanyakan di GCR ya, nanti bisa ibu jawab di sana ya. Silakan mencoba untuk materi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.